Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang rasanya Pak Jaka bisa berjumpa kembali dengan anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Pak Jaka akan menyambung kisah kita tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladanku, jilid kedua, yaitu tentang masa muda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, setelah menikah dengan Khadijah, Rasulullah sangat disayangi oleh penduduk Quraisy. Bertambah lagi sayang mereka karena memang sejak muda Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia, ditambah lagi beliau menikah dengan saudagar kaya, seorang wanita yang sangat disegani oleh penduduk kota Mekah di waktu itu. Nah, anak yang dirahmati Allah, sejak muda memang Nabi Muhammad adalah merupakan orang yang dihormati, orang yang disenangi, disayangi karena sifat-sifat mulia beliau juga ya. Nah, suatu ketika pada saat orang-orang Quraisy ingin melakukan pemugaran atau perbaikan terhadap Ka'bah, mereka merasa hal tersebut sangat penting, sangat perlu dilakukan mengingat Ka'bah usianya sudah ratusan tahun ya, bahkan ribuan tahun. Mereka khawatir Ka'bah menjadi lapuk, menjadi mudah roboh, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, mereka juga takut ingin merobohkan Ka'bah, ingin memugar Ka'bah, karena mereka masih teringat dengan peristiwa pada saat menjelang kelahirannya Muhammad, yaitu peristiwa pasukan bergajah yang dipimpin Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka khawatir, mereka juga terkena, mereka menganggap itu kutukan gitu ya. Mereka tidak menganggap itu azab karena mereka menganggap itu kutukan dari dewa gitu ya. Nah, anak-anak dirahmati Allah, akhirnya mereka mulai memberanikan diri karena mengingat orang-orang sangat memuliakan Ka'bah ini. Akhirnya ketika tersiar kabar ada sebuah kapal yang terdampar di daerah Laut Merah di dekat pelabuhan, mereka berpikir akan membeli kapal tersebut. Untuk apa? Untuk dijadikan fondasi baru Ka'bah. Nah, pada mulanya tidak ada yang berani untuk membongkar Ka'bah karena ya itu tadi, karena mereka takut akan kutukan. Namun ada seorang laki-laki yang bernama Walid bin Mughirah, dia memberanikan dirinya untuk memulai pekerjaan tersebut. Di awalnya dia hanya membongkar sedikit gitu. Kemudian dia tunggu sampai esok hari apa yang terjadi pada dirinya. Ternyata ketika dia baik-baik saja, akhirnya dia pun meneruskan proyek tersebut, yaitu pemugaran Ka'bah yang mulia. Dan dia juga dibantu oleh kapten kapal yang bernama Bakum. Jadi kapal ini adalah milik Romawi ya, milik Romawi, dan kapten kapalnya itu bernama Bakum, dia beragama Nasrani. Nah, dia dipercaya untuk membantu menjadi tukang kayunya, artinya membangun pondasinya bersama Walid bin Mughirah. Dan tidak ketinggalan bahwasanya ini dilakukan oleh 4 kabilah. Jadi masing-masing kabilah itu memperbaiki setiap sudut di Ka'bah. Ada yang sudut barat, sudut timur, sudut utara, dan sudut selatan. Nah, namun terjadi sebuah permasalahan ketika proyek itu hampir selesai, yaitu mereka berebut ingin memperbaiki sudut timur, yaitu ketika ingin meletakkan Hajar Aswad atau batu hitam. Nah, Hajar Aswad ini sendiri dahulunya di zaman Nabi Adam warnanya putih. Namun karena seiring dengan perkembangan zaman, dia menyerap dosa-dosa manusia. Ini adalah batu yang berasal dari surga. Karena menurut peneliti juga tidak ada batu dengan material seperti ini yang ada di bumi. Nah, ini batu dari
surga. Memang seperti itu dari sumber-sumber hadis, ini adalah merupakan batu yang turun dari surga. Nah, kemudian anak-anak yang dirahmati Allah, ketika ingin meletakkan batu Hajar Aswad ini, 4 kabilah tadi berebut, bahkan sampai hampir-hampir mereka berperang. Namun pada saat itu ada orang bijak yang mengatakan, baiklah kita serahkan urusan peletakan batu Hajar Aswad ini kepada seorang yang pertama kali masuk dari sudut pintu sofa. Dan qadarullah, memang takdir Allah, bahwasanya yang masuk pertama kali dari pintu sofa adalah Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga legalah mereka, wah ini pasti akan menghasilkan sebuah keputusan yang bijaksana. Benar saja, ketika itu Nabi Muhammad kemudian meminta kepada mereka, kepada 4 kabilah ini untuk menyiapkan sebuah kain. Kemudian Nabi Muhammad mengambil Hajar Aswad itu, meletakkannya di atas kain, dan berkata kepada 4 kabilah, pemimpin 4 kabilah itu untuk memegang masing-masing sudut kain tersebut. Sampai di sudut timur, kemudian Rasulullah lah yang meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Maka semakin harumlah nama Nabi Muhammad, semakin disegani dan dihormatilah beliau. Namun beliau pada saat itu di usia 30 tahun belum diangkat menjadi nabi. Umur berapa ya Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi? Ya, di usia 40 tahun. Baik, kita akan menyambung kisah kita tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladanku di bagian berikutnya, yaitu beliau diangkat menjadi Rasul. Bagaimana peristiwanya? Kita simak di Berkisah Bersama Pak Jaka yang selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, dadah semuanya.